Jadi tujuan agama, kenapa ada agama, itu sebenarnya etika. Maka Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Fikih itu cuma jalannya, tasawuf itu penghayatannya. Fokusnya ada pada etika. Etika itu kan perilaku kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Jadi manusia kan, kalau di Quran kan kita punya dua fungsi. Satu fungsi sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah. Yang kedua fungsi sebagai Khalifatullah, khalifahnya Allah. Dan dua-duanya ini kan etika. Bagaimana verbal communication. Yang kelima, instrumentalisme. Yang keenam, institusionalisme. Yang ketujuh, communication of moral and religious ideas. Malam ini kita ngomong yang ketujuh. Yang 1 sampai 6 sudah saya singgung, ada yang banyak, ada yang sedikit 2 minggu yang lalu. Kita lihat satu-satu, jangan khawatir. Tak flashback dikit-dikit satu-satu. Kalau kelompok representation, imitation, realisme, mimesis, pandangannya adalah bahwa seni itu adalah gambaran dari realitas. Jadi seni yang baik, dia harus mencerminkan realitas secara pas, mengimitasi alam secara pas. Itu seni yang baik, yang realistis, yang natural. Jadi lukisan orang yang baik ya yang paling persis dengan orang, itulah yang paling bagus. Lukisan gunung yang paling bagus ya yang paling persis dengan gunung. Film yang baik adalah film yang sangat realistis, bukan film yang mimpi. Sinetron-sinetron itu kan film yang banyak yang tidak realistis kan. Isunya wong sugu-sugu, wong ganteng-ganteng. Nggak ada yang mikir bayar SPP, ngisi KRS, nggak ada. Ceritanya mesti banyak yang kelas-kelas tinggi. Itu berarti tidak representatif. Sebagai seni dia tidak bagus dari sisi mimesis. Jadi seni dia jadi bagus kalau menggambarkan realitas secara pas, bukan fiksi, bukan khayalan, bukan reka-reka. Kenyataannya memang begitu. Nah itu aliran yang pertama, aliran imitasi, aliran mimesis. Nanti dalam konteks tertentu Islam banyak oposisi terhadap aliran realisme yang sifatnya mimetik. Ini kita lihat ke belakang. Aliran yang kedua yaitu aliran ekspresionisme atau emosionalisme. Jadi kalau ini yang kemarin saya bilang seni yang sifatnya subjektif. Kalau tadi seni yang bagus adalah seni yang menggambarkan realitas dengan pas, kalau ekspresionisme kebalikannya. Seni yang bagus adalah seni yang secara pas mengekspresikan emosi pengarangnya. Jadi bukan realitasnya. Jadi pengarangnya ingin apa, ingin mengungkapkan apa. Kalau dia bisa mengungkapkan yang dia inginkan secara pas, berarti itu seni itu bagus. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah, terus bikin film yang orang, oh ya Islam itu bagus, Islam itu indah. Bikin ketika cinta bertasbih, ketika apa mana, kan gitu. Sajadah cinta, sahadat cinta, kayak gitu loh. Itu kan motif emosi dari si pengarang. Dia ingin menunjukkan, saya ingin tunjukkan Islam itu indah. Nah, kalau dia sukses mengekspresikan kemauannya, rasanya, moodnya, berarti itu seni yang bagus. Seni yang jelek adalah seni yang orang nggak ngerti pengarangnya harus ngomong apa.
Kamu nonton film gak dong dari awal sampai akhir, ini maunya apa sih ngomong, itu berarti jelek. Jadi ekspresionisme, jadi ekspresi aktornya kelihatan, ekspresi pengarangnya kelihatan. Kalau itu tulisan, ya maunya pengarang di tulisan itu tampak. Itu aliran emosionalisme. Karepe jelas. Kalau itu kata-kata, yang dimaksud jelas. Kalau itu simbol, rujukan yang diinginkan jelas. Jadi itu aliran kedua. Kayak itu tak kasih ilustrasi lukisan kan, itu kan sebenarnya lukisan apa ya ora jelas, tapi orang bisa nangkep itu pelukisnya mungkin sedang stres atau sedang apa gitu, sedang cerah hatinya, warnanya cerah, orang bisa menangkap. Meskipun tidak natural, gambar apa ya, gambar gunung ya ora jelas, gambar apa ora jelas. Nah itu ekspresionisme. Jadi kadang-kadang anak kecil itu bisa kalau bikin lukisan ekspresionisme. Dia lagi marah nulis wah itu. Kayak anak saya umur 5 tahun keseringan nonton TV, lagi marah-marah sama bapaknya, neng tembok nulis besar-besar "Leave me alone". Ekspresif ya, jangan kagak nonton TV mesti. Jadi tidak mau diganggu dia. Nulis pakai spidol besar-besar di tembok. Nah itu emosinya kan kelihatan, hanya sederet kata-kata tapi maknanya dalam. Jadi "leave me alone". Nah itu ekspresionisme atau emosionalisme. Jadi emosi si artis tampak. Aliran selanjutnya dari estetika adalah formalisme. Kalau formalisme ini sifatnya objektif. Jadi esensi karya seni ya ada pada karyanya, pada komposisinya, pada bentuknya, pada isinya, unsur-unsur formalnya. Kalau itu lukisan, kombinasi warnanya pas apa enggak, urutan-urutannya sesuai apa enggak, baris bentuknya proporsional apa enggak. Kalau itu film, acting pemainnya bagus apa enggak. Kalau itu lagu, chord-chordnya sudah pas apa enggak, nadanya enak apa enggak. Yang dinilai dari situ. Itu formalisme. Jadi kalau kamu main gitar, kuncinya pas apa enggak, nadanya pas apa enggak, dinilai dari situ, namanya formalisme. Tapi kalau ekspresionisme, kamu raiso main gitar, semuanya genjang-genjang, orang ngerti, kamu sedang stres mesti. Nah itu kan tidak dinilai dari nada gitarmu, tapi dinilai dari emosi yang kamu luapkan dari petikan gitarmu. Itu ekspresionisme. Tapi kalau formalisme, dinilai barangnya. Kalau secara komposisi jelek, ya jelek. Kuning dikombinasi sama apa yang jelek, merah misalnya, tidak pantas, dan seterusnya. Itu formalisme. Jadi gimana komposisi karya seni, komposisi keindahan dilihat dari unsur-unsur formalnya. Biasanya nanti ini masuk dalam bab, kalau kuliah estetika namanya estetika ilmiah. Kapan ada pengulangan-pengulangan, kapan repetisi, kapan lingkaran mana baris, mana komposisi, dan seterusnya. Itu nanti ada bidang khusus namanya estetika ilmiah. Alirannya formalisme. Terus ada juga analisis estetik yang punya aliran namanya symbolic communication. Bagi aliran ini, esensi dari sebuah karya seni adalah apakah karya itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karyanya. Jadi karya itu kan biasanya nggak berhenti di karya, ada visinya, ada ide, ada wawasan yang ingin disampaikan. Nah, symbolic communication itu mau melihat bahwa pas tidaknya karya seni, bagus tidaknya karya seni, komunikasinya nyampe apa enggak, maunya nyampe apa enggak. Kemarin BPK bikin film
Saya belum lihat, wong baru launching. Saya tak nunggu neng YouTube wae. Jadi nge-launching film tentang pokoknya urusan kecurangan keuangan di Indonesia. Yang jadi sampel adalah pengelolaan dana haji. Film itu, film ada ceritanya, bukan dokumenter tapi ya cerita. Itu kan ada pesannya di balik film itu, bahwa ini uang ini amanatnya umat, harus dikelola dengan bagus. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dengan uang ini, karena ini uang untuk ibadah. Itu kan pesannya. Kalau di symbolic communication, film ini sukses kalau pesannya bisa ditangkap. Kalau enggak berarti jelek karya seni itu. Jadi sebuah karya bukan formalitasnya yang dilihat, tapi pesannya nyampe enggak. Upin dan Ipin, itu mungkin ada pesannya, silahkan kamu tangkap pesannya apa. Atau film apalah, setiap film sutradara pasti dia punya visi, punya misi. Nah, visi dan misi ini bisa kamu tangkap enggak? Kalau kamu bisa nangkep, berarti itu karya seni yang bagus. Kalau enggak, berarti enggak. Lagu Goyang Oplosan itu misalnya, kira-kira pesannya apa? Kamu enggak mikir pesan lagu itu kan? Yang kamu pikir yang penting goyangnya kan? Berarti secara simbolik expression tidak sukses karya seni itu. Kamu pokoknya mikir begitu ada buka sidik jos ya joget, begitu ada goyang oplosan ya joget. Berarti pesannya, padahal itu mungkin bukan pesannya lagu. Pesannya lagu itu ya bukan itu. Nah, itu berarti dari konteks symbolic communication, karya seni itu gagal. Oke. Ada lagi instrumentalisme. Kalau instrumentalisme, sukses tidaknya karya seni adalah apakah tujuannya atau manfaat yang baik dari karya seni itu tercapai apa enggak. Ada manfaat bagusnya enggak karya seni itu? Kalau ada berarti dia sukses, kalau enggak. Misalnya lagu Goyang Oplosan tadi, meskipun secara simbolik communication mungkin pesannya nggak nyampe, itu kan ngelarang orang jadi koplo, tapi dia punya manfaat bagus, yaitu bikin orang ceria, bikin orang joget-joget, goyang dan seneng. Secara instrumentalisme mungkin masuk dia sebagai karya seni yang bagus, menghibur. Jadi kayak OVJ itu loh. OVJ itu kan kalau bikin cerita ngawur sak karepe dhewe. Gak peduli ceritanya apa, pesan dari cerita apa, peduli amat. Yang penting dari situ kamu bisa seneng, ada manfaatnya, kamu seneng dan ketawa-ketawa. Nah, itu instrumentalisme namanya. Jadi bagus tidaknya karya seni dilihat dari fungsinya, dari tujuannya. Selanjutnya institusionalisme. Kalau institusionalisme itu bukan kita yang menilai. Jadi bagus tidaknya karya seni, indah tidaknya karya seni, itu hanya lembaga-lembaga atau orang-orang yang berkompeten yang berhak ngomong. Kalau film, ya film yang bagus itu berarti haknya juri FFI. Kalau lagu ya haknya yang penghargaan lagu-lagu itu, Emmy Award, Grammy Award. Nah itu dia yang punya hak. Kita tidak tahu yang bagus yang mana. Vokalis yang bagus ya yang ngerti paling Ahmad Dhani, terus Anang, terus itu. Jadi dia, itu namanya institusionalisme. Ada lembaga yang dipandang memiliki otoritas untuk memberi nilai sebuah karya seni. Itu institusionalisme. Jadi institusinya bukan. Jadi penghayatanmu tidak dianggap valid. Wong siapa kita, wong tidak ngerti seni. Kita nggak ngerti lagu, kita ngertinya enak nggak enak, maka tidak valid. Kalau institusionalisme kalau pengen ngerti lagu bagus mana, tidak bagus mana, tanya juri-jurinya Indonesian Idol, tanya juri-jurinya X Factor, tanya itu institusionalisme namanya. Tanya dosen isi yang ngerti musik, tanya.
Kan itu. Jadi institusinya itu aliran kesekian. Dan malam ini kita sebenarnya mau ngomong ini. Jadi esensi dari seni sebenarnya punya level yang lebih tinggi, yaitu sebenarnya ini sama kayak non-verbal communication tadi. Cuma secara umum non-verbal communication yang ingin disampaikan dalam seni biasanya adalah moral atau religious ideas secara umum. Karena mungkin nanti ada karya seni tertentu yang tidak peduli dengan moral dan religius, tapi sebagian besar karya seni itu biasanya membawa visi, membawa nilai moral atau nilai religius. Makanya kadang-kadang kalau kamu baca kritik-kritik film itu kan selalu ditanyakan pesan moralnya apa sih, kan selalu begitu. Apakah itu musik, apakah itu film, apakah itu lukisan, itu selalu orang tanya pesan moralnya apa. Dan religiusitas. Jadi apa fungsinya untuk spiritualitas. Jadi seni yang baik berarti seni yang membuat penikmatnya, membuat penghayatnya bisa menangkap nilai-nilai moral religius yang disampaikan. Setelah kamu mendengarkan lagu goyang oplosan tadi, terus kamu sadar sudah lagu tidak akan koplo lagi misalnya. Setelah kamu dengar lagu buka sidik jos, kamu terus sadar sudah lagu tidak usah buka-buka lagi. Atau setelah kamu ada nuansa moral, nuansa religius yang muncul dari dirimu, berarti seni itu sukses. Itu teori ke-7 dari estetika. Jadi besok kalau kamu mau melakukan analisis estetik atau mau bikin skripsi atau tesis dari perspektif estetik, kamu bisa ambil satu di antara 7 teori yang saya sebut di depan. Kamu bisa pakai melacak aspek moral dan religiusnya, atau mau kritik institusinya, mau masuk dari aspek instrumennya, simbolik communicationnya, formalnya, ekspresinya, atau representasi yang digambarkan, atau pakai 7-7-nya sekaligus. Kalau bisa syukur. Itu untuk belajar estetika. Jadi rangkuman dari pertemuan estetika 2 minggu yang lalu itu 7 teori ini. Malam ini kita masuk ke agama. Ini tema utama kita. Apa hubungannya agama dengan estetika? Ya agama nanti ujungnya di Islam. Ini Muslim semua toh? Ada yang tidak Islam? Tidak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti di sini belakangan mengerucutnya nanti ke Islam, meskipun tak awali dari agama. Jadi tujuan agama, kenapa ada agama, itu sebenarnya etika. Maka Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Fikih itu cuma jalannya, tasawuf itu penghayatannya. Fokusnya ada pada etika. Etika itu kan perilaku kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Jadi manusia kan, kalau di Quran kan kita punya 2 fungsi. Satu fungsi sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah. Yang kedua fungsi sebagai Khalifatullah, khalifahnya Allah. Dan dua-duanya ini kan etika. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta sebagai khalifah. Jadi kenapa Islam ada? Untuk mengatur hubungan. Dan itu pasti etika, moralitas. Nah,
tujuannya etika. Kenapa sih orang harus diatur? Kenapa hubungan sama Allah, hubungan sama manusia, hubungan sama semesta harus diatur? Karena orang butuh rasa tentram, kita butuh rasa aman, kita butuh rasa tertib. Kenapa kita harus jadi khalifah? Karena harus tertib. Hidup ini harus nyaman, hidup ini harus tentram. Kenapa kita berhubungan dengan Allah harus bagus? Karena kita punya fitrah. Kalau enggak, hubungan kita kalau sama Allah jelek juga, kita enggak akan tentram, enggak akan nyaman. Jadi ternyata tujuan etika itu ada pada rasa. Dan kalau itu rasa, ya berarti domainnya adalah estetika, keindahan. Jadi agama yang ada fikihnya, yang ada kalamnya, yang ada tasawufnya, itu sebenarnya muaranya ada pada untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama. Dan itu nama lain dari etika. Dan kalau itu etika, sebenarnya dia muncul untuk menata hidup kita, sehingga kita merasa nyaman, merasa tentram, merasa aman. Dan kalau itu rasa, berarti kita sedang ngomong tentang estetika. Keindahan, kenyamanan, itu kan estetika. Kepuasan, itu kan estetika. Jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa agama dengan keindahan, agama itu muatannya adalah etika, dan etika itu tujuannya ada pada penghayatan rasa manusia. Dan kalau itu rasa, wilayahnya adalah estetika dan keindahan. Jadi jangan salah, orang beragama harus sangat paham tentang dunia estetik. Kalau kita oposisi terhadap dunia estetik, agama akan kering. Kenapa? Karena kehilangan visinya, tidak jelas mau kemana. Alatnya, kendaraannya namanya syariah untuk mencapai target rasa tentram, rasa aman, rasa nyaman. Dan itu tujuannya berarti estetika. Oke ya. Dan ya tadi kita ngomong banyak seni. Di antara pengejawatahan estetik itu adanya dalam seni. Jadi jangan salah. Jadi maka kajian estetik itu bukan kajian kajian pelengkap. Kalau dalam, kan kita kenal trilogi, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Seolah-olah yang kebenaran ini yang primer, yang kebaikan ini yang sekunder, yang keindahan ini yang tersier. Padahal tidak bisa, tiga-tiganya jadi satu. Agama itu kebenaran, tapi adanya agama untuk etika, kebaikan hidup bersama. Dan muaranya etika ada pada keindahan rasa. Kebenaran tanpa kebaikan kehilangan pijakan. Kebaikan tanpa keindahan dia jadi formalitas yang tidak ada rasanya. Maka tiga-tiganya jadi satu. Maka dalam Islam, iman, Islam, ihsan itu nggak boleh pisah. Itu yang disebut Islam yang kafah, agama dan keindahan. Oke. Ini teori yang agak panjang dari yang tak ringkeskan tadi. Nanti silahkan kamu baca, saya nggak harus jelaskan. Jadi bagaimana agama butuh ekspresi material dan ekspresi perilaku. Yang ekspresi itu sebenarnya sama dengan ekspresi seni. Nanti kamu baca aja di situ. Nggak perlu tak jelaskan panjang. Intinya sebenarnya ini. Karena ini dulu mantan saya lupa presentasi di mana tentang Islam dan seni. Yang lebih penting ini. Jadi estetika dalam Islam itu sebenarnya masuk dalam pusaran tauhid. Ini saya nyuplik teorinya Ismail Roji Faruqi dalam seni tauhid, cuma tak modifikasi. Kalau di Faruqi itu ada 7 dimensi tauhid, yang tak bahasakan secara general jadi 5. Jadi orang bertauhid
Tauhid itu sederhana, secara definitif la ilaha illallah itu selesai. Dan Nabi bilang barang siapa di akhir hidupnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Cuma la ilaha illallah yang beneran, bukan la ilaha illallah yang di mulut. Dan la ilaha illallah yang beneran itu sebenarnya tidak sederhana, panjang. Kalau bahasanya Faruqi, al-wahid al-muta'addid fil mutajalli, satu tapi manifestasinya banyak. Itu teorinya Faruqi. Ya, Faruqi salah satu tokoh kontemporer yang luar biasa, meskipun akhir hidupnya akan tragis karena dia sangat kritis terhadap Zionisme dan Yahudi. Pada akhirnya dia tewas terbunuh di rumahnya sama istrinya pagi-pagi sekitar tahun 86 atau saya lupa 96 apa 86 itu, ketika pagi-pagi ada orang masuk ke rumahnya bawa pisau, kemudian membunuh dia. Faruqi terbunuh, istrinya terbunuh, anaknya yang umur 5 tahun hampir terbunuh juga, tapi bisa selamat meskipun kalau di bukunya disebut harus mengalami sekitar 200 jahitan di seluruh tubuhnya untuk anaknya yang sekitar umur 5 tahun. Faruqi. Tapi tinggalannya luar biasa meskipun umurnya tidak panjang. Jadi Faruqi ini kenapa sangat kritis terhadap Israel? Karena pada awalnya dia adalah seorang gubernur di satu distrik namanya Galilea. Cuma di wilayah yang namanya Galilea ini pada akhirnya dicaplok oleh Israel sehingga dia kehilangan wilayahnya. Kemudian dia fokus pada ilmu pengetahuan, belajar di Amerika, di McGill, di Temple University jadi profesor, menginspirasi di mana-mana, bikin lembaga di mana-mana, termasuk di Malaysia. Hanya sayangnya kemudian dia jadi korban karena orangnya agak galak, cara berpikirnya tegas. Nanti silakan dibaca komentar-komentarnya, karena dia koleganya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman banyak berkomentar tentang Faruqi. Oke, kita lihat. Ini inspirasinya dari Faruqi. Jadi kalau kita sudah deklarasi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahhid yang bertauhid, tidak selesai hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi ada beberapa implikasi yang harus kita tanggung, yang harus kita lakukan. Jadi karena ini nyawanya Islam itu tauhid. Implikasi yang pertama adalah implikasi doktrinal. Implikasi doktrinal itu hidup kita harus tauhid. Tauhid itu doktrin yang dualistik, doktrin yang dualisme. Jadi dalam hidup ini hanya ada dua variabel, yaitu khalik dan makhluk. Implikasi doktrinal berarti hanya khalik dan makhluk dalam hidup kita. Selain khalik semuanya makhluk, semuanya selevel, semuanya egaliter. Tidak boleh ada tindas menindas, tidak boleh ada zalim menzalimi, tidak boleh ada saling mendiskriminasi, karena semuanya satu level dan egaliter. Itu implikasi doktrinal. Maka seorang muslim tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa benar sendiri. Itu implikasi dari tauhid. Kenapa? Begitu kita sombong, merasa besar, merasa tinggi, kita memposisikan diri kayak kholik. Padahal satu-satunya yang berhak jadi kholik itu cuma Allah. Tidak boleh ada yang kita tinggikan, apapun itu, baik itu ustadz, guru, rektor, bahkan presiden, uang, pacar, nggak boleh ada yang lebih tinggi. Semuanya sejajar. Loh, kalau saya sama orang tua sejajar, iya sejajar. Sama pacar juga sejajar. Semuanya sejajar, semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan lebih tinggi selain Allah. Itu implikasi doktrinal. Ada implikasi ritual. Implikasi ritual itu ada beberapa hak khusus yang diminta oleh Allah ketika kita sudah deklarasi
Allah minta waktu kita sebentar dalam sehari 5 waktu, dalam setahun 1 bulan, kalau mampu zakat, kalau mampu haji, dan itu implikasi ritual. Jadi kalau kita sahabat kok tidak mau ritual, itu omong kosong kalau dalam teorinya Faruqi. Itu kayak kamu bilang I love you tapi SMS nggak mau, neraktir nggak mau, jemput nggak mau, nganter nggak mau. Sama juga bohong. Meskipun kamu bilang cintaku mendalam setinggi gunung, setinggi lautan, tapi suruh jemput nggak mau, hujan, masa datang jemput segala. Itu berarti implikasi ritualnya kurang. Jadi kalau ada yang bilang saya Islam tapi tidak usah sholat juga tidak apa-apa, kan? Tidak. Ketika kamu deklarasi bahwa Allah Tuhanmu, buktinya apa? Antara lain ritual. Yang ketiga implikasi intelektual. Implikasi intelektual itu makrifat. Kamu harus tahu siapa Allah, siapa Rasul, agamamu, segala seluk-beluknya, ikhwalnya. Itu implikasi intelektual. Kalau kamu cuma deklarasi aja gak ngerti yang kamu percaya itu siapa, yang kamu ikuti siapa, yang kamu yakini siapa, belum bertauhid. Maka orang pintar tauhidnya insya Allah lebih bagus daripada orang yang tidak pintar. Maka tauhid mensyaratkan orang harus pintar, sehingga cari ilmu itu wajib. Itu implikasi. Dan kalau di Nurkholis Majid punya teori namanya teori tashkhir. Manusia itu bisa jadi khalifah di alam semesta bila menaklukkan alam semesta, tidak sebaliknya ditaklukkan oleh alam semesta kalau dia pintar. Kenapa orang dulu sampai nyembah pohon, nyembah laut? Karena dia merasa tidak berdaya di hadapan laut, di hadapan pohon. Maka dia harus berjaya, dia harus menang, dia harus ngerti ilmunya biar tidak takluk oleh laut, oleh pohon. Maka semakin pintar orang, kualitas tauhidnya biasanya semakin tinggi. Dia tidak tergantung pada apapun selain pada Allah. Kalau ilmunya semakin tinggi. Kayak kamu itu loh di kelas, antara yang pintar dan tidak pintar kan biasanya yang tidak pintar tergantung pada yang lebih pintar. Mungkin untuk nyontek lah, untuk tanya lah. Nah, semakin banyak tergantung biasanya semakin susah untuk naik ke jenjang tauhid lebih tinggi. Ada juga implikasi sosial. Kalau implikasi sosial itu ya, kehidupan bareng-bareng, kehidupan bersama, tanggung jawab khalifah, itu implikasi sosial. Kamu belum sah ngaku tauhidmu mantep kalau masih suka menyakiti orang lain, masih suka nyusahin orang lain, masih bikin sebel orang lain. Itu implikasi sosial. Banyak buku yang sudah nulis tentang tauhid sosial, fikih sosial. Itu sebenarnya implikasi sosial dari tauhid. Dan yang terakhir, ini yang kita bahas sebenarnya, implikasi estetik. Kalau dalam agama biasanya disebut tahsini. Orang sering menerjemahkannya komplementer. Komplementer kalau di bahasa Indonesia saya kira nggak terlalu pas, karena komplementer itu semacam pelengkap. Tapi sebenarnya bukan pelengkap, tapi penyempurna. Estetik yang penyempurna itu gitu loh. Sholat misalnya, kamu sholat itu nutup aurat. Yang syafi'ian, aurat itu cuma dari udel sampai dengkul. Kamu sah sholat hanya pakai kolor boxermu yang nutupi udel sampai dengkul, itu sah. Tapi kan tidak estetik, tidak sempurna. Itulah. Banyak hal-hal estetik. Kamu pakai baju itu sebenarnya asal nutup, kayak gimana pun modelnya nggak apa-apa. Tapi kan perlu estetika. Makanya sufi itu sering disebut berada di wilayah estetik dibandingkan di wilayah intelektual atau wilayah akidah. Kenapa? Karena sufi menyempurnakan. Sufi itu kan sebenarnya orang sudah sah sholat 5 waktu, dia nambahi dengan amalan-amalan sunnah yang banyak, dia nambahi dengan mukorobah, dengan riyadhah dan seterusnya. Dia menyempurnakan. Itu estetik. Jadi dimensi penyempurna. Jadi Islam kita akan utuh kalau implikasi estetiknya main. Jadi tidak kaku. Kalau dalam agama tahsini, iman, Islam, ihsan. Makanya setiap khutbah Jumat khotibnya kan selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adli itu pas,
Kayak kamu sholat pakai celana boxer tadi itu kan sudah adil sebenarnya, sudah pas. Cuma kalau bisa wal ihsan. Kalau kamu utang ke temanmu 50.000, kamu bayar 50.000, itu adil. Kamu minta bayaran. Tapi kalau kamu ngutangi temanmu 50.000, enggak kamu tagih, kamu ikhlasan, sudahlah nggak usah dibayar, itu ihsan. Jadi dia bayar 50.000 itu adil, tapi dia nggak usah bayar, itu ihsan. Atau kamu zakat 2,5%, itu sudah adil karena pas gitu. Tapi kamu tambahin jadi 5% zakatmu, yang 2,5%-nya lagi itu namanya ihsan. Dan agama sangat suka dengan tahsini, dengan tambahan ihsan tadi. Makanya disebut dimensi penyempurna. Ngaji filsafat ini sebenarnya nggak ada satupun dalil, nggak ada. Kamu cari ayat, hadis, Qur'annya nggak ada. Tapi mungkin dia masuk ke dimensi estetik, tahsini. Maka tidak yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah nggak selalu disebut di Quran, di hadis. Tapi banyak yang sifatnya tahsini. Sholawatan, pakai lagu, itu kan sebenarnya estetik tadi. Kamu boleh kok Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Tapi kalau ada nadanya kan lebih enak, lebih tahsini. Nah, nanti kita lihat belakangan seperti apa kompleks estetik dalam Islam. Oke, kalau ini teorinya Syed Hussein Nasr, estetika religius. Jadi ada seni suci, seni sakral, ada seni tradisional atau seni religius. Hussein Nasr juga sebenarnya, kalau Hussein Nasr orang Iran, pikiran-pikirannya agak progresif, sehingga dia hidupnya juga agak susah. Karena dia harus terusir dari Iran dan terlunta-lunta di luar negeri, meskipun dia jadi profesor terkenal, diundang kemana-mana. Jadi jangan salah, orang-orang besar itu ternyata jarang yang hidupnya nyaman. Maka bersyukurlah jadi orang Indonesia. Seperti apapun pikiranmu, nggak sampai segitunya lah. Meskipun gejala-gejala beberapa ke arah situ ada, cuma semoga nggak nyampe. Oke. Seni dalam agama, kalau di Nasr ada seni sakral. Seni sakral itu seni yang berhubungan langsung dengan praktek-praktek utama agama, kehidupan spiritual, kaligrafi, baca Quran, apalagi sholawatan, tibaan, berjanji, khataman, tartil, apalagi. Itu kan seni yang berhubungan langsung dengan kehidupan spiritual kita. Adzan, ya kan, qomat. Dan tidak mungkin orang Islam itu anti seni. Kalau ada yang bilang anti seni, impossible. Dalam banyak variabel peribadatan orang butuh seni. Ngimami aja kan butuh seni. Kalau ngimami nggak enak, nadanya juga merusak konsentrasi imamnya, konsentrasi makmumnya juga kacau, tidak karu-karuan. Jadi kamu nggak jadi mikir, inti mikir imamnya. Aduh, nah, tapi kamu mikir imam sembahyangnya akhirnya kan kita juite kacau, panjang pendeknya buyar, ya. Nggak punya estetika sama sekali. Maka butuh estetika. Kalau nggak ada estetika, nggak ada seni, nggak enak agama itu. Adzan juga begitu. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa sah, cuma kan nggak enak. Siapa mau datang ke masjid, kamu teriak-teriak sampai suaramu putus, nggak ada yang datang. Apalagi nggak enak. Maka ada seni yang sakral. Ngaji juga begitu. Ada langgannya, ada ya suaranya, ada itu seni. Ada ya kebalikannya, seni profan. Kalau seni profan itu tidak ada hubungannya sama agama sama sekali dan tidak menginspirasi ke sana sama sekali. Kalau dalam bahasanya Nasr, tidak membawa ke Allah sama sekali, tidak menggiringmu menjadi lebih baik, tidak memunculkan gairah religiusitas, spiritualitas.
Kamu bisa merasakan sendirilah. Seni yang kayak gimana yang seperti itu. Tadi tak sebut-sebut misalnya goyang oplosan, kelihatannya agak jauh kalau gara-gara goyang oplosan terus kamu semakin dekat dengan Allah. Itu seni sakral dan seni profan. Berarti ya mungkin itu termasuk kategorinya profan. Boleh sih, cuma nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang sakral. Sehingga diwanti-wanti benar oleh ulama zaman dulu, hati-hati, hindari semua yang menjauhkan dari Allah. Karena termasuk banyak seni yang profan tadi, sehingga beberapa fatwa tentang musik, tentang seni, terus jadinya dibikin haram. Karena orang sering terlena gara-gara seni yang profan. Ada juga seni tradisional. Kalau seni tradisional itu sebenarnya hakikatnya dia profan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan tema-tema agama seperti Quran, ayat, hadis, dan seterusnya. Tapi dia menginspirasi orang untuk menuju ke agama, untuk ingat Allah, untuk religiusitasnya semakin tinggi. Nah, itu seni religius. Di Indonesia kan banyak kayak gitu kan. Misalnya pakai media-media yang sebenarnya dia media profan, tapi terus dimodifikasi sehingga menggiring ke arah agama. Coba ya contohnya, misalnya apa ya, banyak musik-musik, misalnya musik tradisional kayak MH Ainun Najib, Kiai Kanjeng, itu sebenarnya musik seni yang tradisional, cuma dimodifikasi, diolah sehingga menggiring orang menuju pada religiusitas. Atau banyak lagu, banyak musik yang sebenarnya itu arahnya tidak religius, tapi gara-gara dengar musik ini religiusitasmu tersentuh. Apa ya? Kamu senengnya musik apa? Apa wis? Lagumu, Kitaro, apalagi? Tak kasih contoh ya, semoga saya selalu bawa headset. Musik yang sebenarnya dia profan sekali. Saya ada beberapa lagu yang menurut saya dia tidak sakral sama sekali. Tapi kalau kita dengarkan dia jadi sakral. Karena kita punya memori khusus, punya pengalaman khusus. Zaman saya kecil senengannya mendengarkan misalnya lagu qasidah Nasidaria. Nasidaria itu kadang-kadang syairnya kadang-kadang ya syair-syair, ada anak sunatan, ada mantenan itu. Tapi memori yang berputar di kepala itu kan memori teduhnya desa, memori religiusitas khas kampung yang jarang ditemukan di kota-kota. Nah, itu namanya seni tradisional. Kalau saya sering bawa headset karena ya sepi kalau nggak ada lagunya. Coba ya. Ada beberapa lagu yang mungkin selera kita berbeda, tapi saya mau ngasih beberapa contoh. Semoga bisa bunyi ini laptopnya. Jelas bukan buka sidik jos ya. Karena saya masih lama. Oke, jadi ada seni yang sakral, ada seni yang profan. Sebenarnya yang profan itu lawan dari yang sakral. Ada seni yang tradisional. Jadi kalau seni yang tradisional itu seni yang sebenarnya dia profan, tapi memicu ke arah religius, ke arah yang sakral, sehingga dia disebut seni tradisional. Ini kok suwi ya. Sambil tak lanjutin, siapa tahu nanti bisa kebuka. Kalau nunggu itu lama. Oke. Terus keindahannya di mana sih seni kalau dalam Islam? Nah, ini ada level keindahan versi Ghazali. Nah, kita masuk seni tadi. Ada keindahan indrawi. Keindahan indrawi itu keindahan yang
sensual, fisik. Hanya berhenti di mata, berhenti di tangan, di lidah, di bau, di telinga. Itu keindahan fisik. Tidak masuk ke dalam. Jadi sensual. Lebih dalam dari keindahan fisik, itu keindahan emotif, imajinatif. Jadi rasa. Kalau kita makan enak itu keindahan indrawi. Tapi makan kenyang itu keindahan emotif, rasa. Jadi kalau lawan jenis kemarin kan jelas. Kalau cakep di luar itu keindahan indrawi. Kalau inner beauty itu keindahan emotif, imajinatif. Oke. Wanginya parfum itu indrawi. Tapi kamu suka atau tidak, puas atau tidak dengan wangi itu keindahan emotif, imajinatif. Ada yang suka mawar, ada yang suka melati, ada yang tidak suka minyak wangi, ada yang suka bau jeruk, ada yang itu emotif. Lagu rock, lagu jazz, bagi kamu yang suka musik rock dan suka musik jazz, itu keindahannya imajinatif, emotif. Tapi yang tidak suka dia hanya sensual, berhenti di telinga. Kamu tidak bisa ekstase, tidak bisa puas. Jadi yang satu fisikal, yang satu menimbulkan kepuasan batin. Ada yang lebih tinggi dari sekedar kepuasan batin, yaitu keindahan rasional, akliyah, yang masuk akal, keindahan ilmu, keindahan pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu itu kan indah luar biasa. Kamu tadi sekedar kenyang, sekarang ngerti kenapa kok kamu kenyang. Ada mekanisme apa dalam tubuhmu yang bikin kamu kenyang. Itu indah, kamu paham. Di atas keindahan akliyah rasional ada keindahan ruhaniyah. Ini derajatnya lebih tinggi lagi dari sekedar rasional. Penjelasannya agak rumit, tapi mungkin kamu pernah melihat, mungkin kamu pernah ke rumahnya kiai-kiai sowan, atau dekat dengan orang-orang alim, fuqaha, orang-orang soleh. Itu kan rasanya indah lihat mereka, nyaman, hidupnya kok kelihatan tentram, kok kelihatan enak, nikmat. Meskipun mungkin dia tidak terlalu kaya, tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya mobil, kemana-mana ngondel, naik motor, tapi kok kelihatan nyaman ya, enak ya. Itu berarti apa? Keindahan ruhaniyah. Para nabi, para salafus soleh, itu kan hidupnya indah, nyaman. Kalau kamu sendiri nanti jadi orang soleh, mungkin kamu merasakan nikmatnya ruhani, nikmatnya dunia imateri. Ini kalau umur-umur kita mungkin masih levelnya masih 1, 2, 3 sampai 4 aja syukur. Kalau sampai ruhaniyah itu luar biasa sudah. Dan yang paling puncak adalah keindahan ilahiyah. Ini pengalaman puncak kalau dalam sufi. Hanya para sufi tertentu yang mencapai level kelima, kedekatan dengan Tuhan, makrifat, pengetahuan tentang Tuhan. Itu keindahan ilahiyah. Jadi kejarlah keindahan sampai tuntas, mulai dari yang indrawi. Orang tidak mungkin belum indrawi sudah ruhani, sudah akli. Biasanya tetap harus dimulai dari indrawi, tapi jangan berhenti di indrawi, naik kelaslah. Kamu suka makan enak, iya, tapi jangan terus-terusan makan enak, karena tujuannya makan cuma ingin bikin kita kenyang. Tapi juga yang rasional, karena kenyang itu ada takarannya, maka jangan terlalu kenyang. Dan ada keindahan di atas rasio, keindahan rohaniyah. Di atas rohaniyah ada keindahan ilahiyah. Nah, ini level. Jadi kalau kamu berhenti di indrawi, barang siapa yang levelnya masih indrawi, jangan keburu nikah. Karena begitu kamu cepat nikah, biasanya cepat ganti, cepat menyesal, cepat alah. Kenapa? Karena keindahan indrawi itu membosankan.
Kalau nggak percaya coba aja. Lagu yang kamu senengi itu kan di telinga enaknya. Ulangilah 10 kali sekali putaran. Bosan kamu mesti. Secakep apapun pacarmu, kalau cuma indrawi, percayalah besok ada yang lebih jelek dari pacarmu, kamu malah suka. Coba aja. Aku nggak ngomong pengalaman loh ya. Tapi biasanya ngono. Kadang orang selingkuh itu lebih jauh lebih bagus istrinya daripada selingkuhannya. Kenapa? Karena dia berhenti di keindahan indrawi. Naik dikit lah ke keindahan imajinasi, emosi. Mungkin rasa cinta, rasa sayang, dan seterusnya. Atau kalau enggak, pakai akalmu. Oh iya ya, mau ngaku ini sudah nikah, sudah deklarasi setia sama pacarku, kok maunya itu akliyah. Atau mau lebih bagus lagi, naiklah ke level ruhania. Fokusnya sudah tidak lagi dunia, tapi juga sudah akhirat. Dan itu nanti akan berpuncak pada keindahan ilahiyah. Cari itu di Kimiaus Sa'adahnya Ghazali. Penjelasannya panjang lebar. Sebenarnya kamu bisa kejar teori keindahan itu. Ada yang lebih bagus miliknya Rumi di Masnawi, yang menjelaskan juga tentang keindahan. Kan sini aja kan ngaji Rumian. Mungkin nanti kapan-kapan akan nyampe pada bab tentang keindahan. Oke. Tadi kelihatannya sudah buka filenya. Tak kasih contoh musik yang religius. Musik religius itu hakikatnya dia bukan musik sakral, tapi dia bisa membawa ke religiusitas. Saya tidak tahu kamu juga terbawa apa enggak. Kalau saya bisa terbawa. Apa mas? Tancap ya mas, aku kurang ngerti. Sini ya? Iya. Nah, ini tak bawa karena saya suka. Sebenarnya tiap minggu ganti, cuma tak ambil dari beberapa ono gitaro segala kan. Ini biasanya kalau naik motor sambil gini malam-malam enak. Asal enggak ngantuk. Dengan nyari inspirasi kan gitu. Oke. Mungkin kamu akrab dengan beberapa nadanya. Lagu Skotlandia, folk songnya sana. Cuma yang main saya lupa, Josh Yanfir itu Rumania, pakai Stan Fluid. Jadi pakai sangat tidak Islam, nggak ada sama Islam, tapi bisa menginspirasi religiusitas. Itu yang dimaksud estetika religius.
Ya, kalau ditulisin kamu tidur. Terus Kitaro kamu sudah ngerti, cuma saya tidak suka Kitaro yang melankolis. Coba perhatikan, saya suka nada Kitaro yang dari nada, jadi diawali dari puncak terus turun dan tenang. Kalau kamu lagi stres ya, misalnya ini atau inilah. Nadanya naik, lama-lama turun, enak. Jadi kalau kamu lagi sumpek, puncakkan aja sumpekmu, terus dia akan cooling down. Turun. Terakhir nadanya turun. Oke, apalagi? Ini seadanya yang di sini ya. Kalau ini tak kasih contoh, karena dalam Islam itu kan ada beberapa kelompok ulama yang tidak suka dengan musik, sehingga kalau nyanyi hanya pakai mulut dan akapela. Kamu mungkin kenal orang ini, yaitu anak-anak tafsir hadis mesti ngerti, Misari Rashid, imam besar dari Kuwait. Yo, hafid lah, di YouTube banyak ngaji-ngajinya, cuma ini nasibnya. Jadi apa? Sudah ngerti arahnya ya. Kalau ini kamu kenal sekali musik ini, karena ini backsoundnya film Ar-Risalah. Cuma yang bikin ilustrasi kan bukan orang Islam. Maurice Jarre itu orang Perancis. Jadi orang Perancis bikin ilustrasi Ar-Risalah, tapi karena mungkin kamu pernah lihat Ar-Risalah dan tersentuh dengan film itu, maka musik yang semula tidak dimaksud untuk sakral bisa jadi bernuansa sakral bagimu. Kalau ini tak ambil yang bagian Fathu Mekah, mungkin pernah dengar. Untuk membangkitkan Misari, cuma dia hadat alwinya Turki. Namanya Masud Kursis. Ya, sedulurnya Mesut Ozila. Ya. Jadi dengerin aja lah biar ngerti beda-bedanya orang Turki sama orang Indonesia kalau bikin nasi.
Kalau ini duet sama Maher Zain. Ya. Ini selanjutnya, ini sebenarnya soundtracknya Arabian Night. Ron Goodwin itu komposer dari Inggris. Tapi saya tidak tahu, sering sekali dipakai backsound kita untuk mungkin acara-acara Islam, apa yang kayak gitu lah. Mungkin kamu pernah dengar yang kayak gini misalnya. Sunatan. Sering kan? Seolah-olah ini miliknya orang Islam padahal. Komposernya namanya Ron Goodwin. Atau mungkin yang ini. Masya Allah. Belum ada Masya Allah. Insya Allah mau dulu. Kalau itu saya lupa. Lupa lagi. Dari sisi. Oke, masih ada. Ini apa perlu ya? Mungkin bisa juga yang nggak selera dengan model gambus Timur Tengah ada. Kalau ini set violin itu ini sebenarnya orang Taiwan. Saya tidak tahu banyak orang pakai musik ini kalau ada kematian, kalau ada pokoknya bangsanya sedih-sedih. Kalau ini sama sebenarnya nadanya, cuma yang punya Secret Garden itu duo, yang satu pakai violin, yang satu pakai piano, kombinasi Irlandia sama Norwegia, cowok dan cewek. Cuma nadanya mungkin kamu akrab. Atau Yani sering terdengar di bulan Ramadan, meskipun dia sebenarnya pianis dari Yunani. Atau Elias Rahbani. Elias Rahbani itu komposer dari Lebanon.
tinggal pulang dulu kamu sendiri. Oke. Lanjutin, kita lanjutkan ngajinya. Jadi sudah ngerti ya bedanya ada musik yang religius, meskipun yang komposernya bukan orang Islam, juga tidak dimaksudkan untuk Islam, tapi bisa dipakai untuk membangkitkan religiusitas. Itu namanya musik religius. Kalau sakral sudah ngerti lah jelas. Sekarang fungsi spiritualnya seni, ada beberapa pandangan dari para ulama. Yang pertama fungsi tawajud. Jadi seni itu akan indah dan sukses kalau dia bisa membawa penikmatnya mencapai mutmainnah, bikin jiwa tenang, bikin jiwa sadar hubungan dengan Tuhan. Itu fungsi tawajud, membawa pada pemahaman tentang wujud. Bagaimana kita wujud yang sementara berhadapan dengan wujud besar yang sejati yang namanya Allah, sehingga jiwa kita tenang dan tentram, tidak gelisah. Itu fungsinya seni menurut Ghazali. Kalau menurut Rusbihan Bakli, fungsi seni adalah tajarrud. Tajarrud itu membebaskan jiwa dari alam benda melalui sesuatu yang berasal dari benda. Musik, lukisan, film, syair, lagu itu kan benda. Tapi dengan sarana benda tadi kita bisa terbebas dari kebendaan. Dengan mendengarkan musik yang berasal dari piano, dari gitar, dari violin, dari organ, dari macam-macam, kita bisa mengalami ekstase, bebas dari kebendaan. Itu namanya tajarrud. Bisa juga kalau katanya Rumi, seni adalah untuk tazkiyatun nafas, membersihkan diri dari bentuk melalui bentuk. Itu mirip tajarrud. Jadi membersihkan diri dengan lagu, membersihkan diri dengan tarian. Kalau di Rumi kan ada tarian sama gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya fisik sifatnya, ada bentuknya, cuma tujuannya untuk bebas dari bentuk. Itu namanya tazkiyatun nafas. Kemudian hikmah musik sering membangkitkan kearifan yang baru dalam menghadapi hidup. Kadang dengar musik, tiba-tiba kamu dapat wawasan baru, tiba-tiba kamu punya kesadaran baru. Itu hikmah namanya. Jadi yang semula buntu sekali, tiba-tiba dengar musik, hatimu terbuka, pikiranmu dapat ide baru, terinspirasi oleh hal baru. Itu namanya fungsi hikmah dari seni. Ada juga fungsi dakwah. Ya, fungsi dakwah itu dengan seni orang bisa menyebarkan gagasan, menyebarkan ide, menyebarkan informasi lewat syair, lewat lagu, lewat buku, lewat cerpen, lewat puisi, lewat, itu namanya fungsi dakwah. Dan yang terakhir fungsi madah, fungsi puji-pujian. Jadi fungsi membesarkan Allah, mengagungkan Allah, itu fungsi madah. Jadi seni punya fungsi yang luar biasa. Itu saya nulisnya salah. Kalau kamu perhatikan itu tidak 4 tapi 6, karena kamu sedang ngantuk jadi nggak ngerti, padahal itu 6 bukan 4. Jadi seni itu ada fungsi tawajud, tajarrud, tazkiyatun nafas, hikmah, dakwah, dan madah. Berjanji itu kan madah. Puji-pujian itu madah. Omai Rama bikin lagu anti Mira Santika, itu dakwah, kan gitu. Hikmah, kamu dengerin musik apa, tiba-tiba muncul inspirasi baru, itu hikmah. Dengan musik muncul kesadaran kelemahanmu, muncul kesadaranmu di hadapan Tuhan, muncul kesadaranmu untuk membersihkan diri, itu tawajud, tajarrud, tazkiyatun nafas.
Itu 4 fungsi spiritual dari seni. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke sini, cuma untuk wawasan saja. Secara fikih ada banyak beda pendapat, tapi untuk era masa kini sebagian besar ulama memegangi yang nomor 4. Ada yang bilang seni itu apa saja boleh kecuali yang mengimitasi makhluk hidup, hukumnya haram. Jadi kamu gambar orang tidak boleh, gambar hewan utuh tidak boleh, itu haram. Atau ada pendapat kedua, boleh kok, asal 2 dimensi, jangan bikin patung. Kalau cuma gambar, foto tidak apa-apa, itu kan 2 dimensi, tidak kayak orang. Kalau 3 dimensi haram, jadi patung itu haram. Itu kelompok kedua. Ada kelompok ketiga, boleh kok bikin patung, asal jangan terlalu sempurna. Jadi apa, telinganya dipotong satu, apa, terus pokoknya yang tidak mengindikasikan bahwa bukan makhluk hidup. Nggak mungkin dia hidup. Atau patung yang setengah badan, kan nggak mungkin setengah badan orangnya hidup, karena ada pandangan bahwa kalau utuh nanti besok di hari kiamat disuruh ngasih nyawa, kan susah. Nah, jadi ada pendapat ketiga. Ada pendapat yang keempat, yang ini jumhur ulama hari ini punya pendapat boleh, asal tidak bikin kita lalai, tidak bikin kita jauh dari Allah. Bahkan yang sakral-sakral sekalipun, kalau itu malah bikin kita jauh dari Allah, hukumnya tetap tidak boleh. Meskipun itu qiraah, tilawah, kalau gara-gara tilawah kita hanya sibuk dengan lagu dan nadanya, kemudian melupakan esensi ayat, tujuan ayat, kedekatan kita sama Allah, yang dikejar adalah enaknya lagu, maka tetap tidak boleh. Nah, itu pendapatnya jumhur hari ini. Kebanyakan para ulama seperti ini. Jadi kamu boleh pakai musik apa aja, pakai lagu apa aja, gambar apa aja, asal tidak bikin kita lalai dan semakin jauh dari Allah. Itu seni dalam Islam. Dan ada untungnya. Kenapa sih kok ada batasan-batasan yang agak kaku dalam Islam? Sebenarnya bukan kaku, bukan kok nggak boleh gambar, nggak boleh ada patung, enggak. Karena Islam punya aliran yang tidak naturalisme dan tidak realisme, kan boleh. Para ulama tidak setuju aliran naturalisme dan tidak setuju aliran realisme, nggak apa-apa. Kan di barat juga begitu, ada yang realisme, ada yang naturalisme, ada yang ekspresionis. Kan kemarin aliran seni kan banyak. Nah, ada pilihan di antara ulama Islam yang tidak setuju naturalis dan realis. Maka objek-objek seni diharapkan yang di luar itu. Dan ini sebenarnya produktif juga dengan adanya beberapa batasan. Yang negatifnya ada, cuma positifnya adalah terus para ulama Islam, para seniman Islam jadi kreatif luar biasa. Karya-karya seni dalam Islam kan luar biasa. Kayak tadi yang Misari Rasid tadi kan, orang nggak boleh ada musik, nggak boleh ada itu, tapi ternyata bisa kok. Dengan mulut saja ternyata ya enak didengar. Ada kreativitas. Nah, di awal-awal Islam, kenapa ada larangan naturalisme dan realisme? Karena untuk menghindari pemberhalaan. Karena akidahnya umat saat itu masih ringkih. Karena sebelumnya orang terlanjur pagan, terlanjur ikonoklastik. Jadi nyembah itu harus ada wujudnya yang sifatnya berhala. Sehingga kalau dibiarkan naturalis dan realis, nanti lama-lama bisa susah menyembuhkan penyakitnya. Oke. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kenapa jangan natural dan jangan realis? Untuk membangkitkan imajinasi dong. Kalau realis itu kan manut, realitasnya gambar apa digambar itu. Tapi kalau imajinasi kan bebas, kreatif. Maka seniman Islam harusnya lebih kreatif dibandingkan yang seniman yang bebas akarepe dhewe itu. Karena apa? Dia ketika ada banyak batasan itu, maka imajinasi bermain, kreasi bermain. Maka karakter seni, karakter estetik dalam Islam adalah karakter yang kreatif, bukan imitasi.
Jadi kalau ada yang kritik kita, Islam apa-apa dilarang, gambar dilarang. Lu enggak apa-apa, karena Islam yang dilarang bukan kok gambar, tapi yang natural dan realis. Kenapa? Karena Islam nggak suka imitasi, dia harus kreatif. Ngono jawabnya, ojo minder toh. Kowe senengane nek gitu terus kamu menggerak, aduh Islam apa-apa dilarang. Ya enggak, ada makna dalamnya. Bahwa ketika orang enggak, Barat itu yang laku sekarang kan bangsanya ekspresionis, impresionis, yang kubistik, macam-macam lagi. Itu kan enggak ada. Naturalis itu malah dianggap lukisan biasa zaman dulu. Gambar orang persis orang, gambar gunung persis gunung. Sekarang kan enggak, itu bikin aneh-aneh. Itu justru kreativitas. Bukan imitasi, bukan niru-niru alam, tapi dia bisa berimajinasi keluar dari imitasi alam. Jawabnya mau diinget-inget ya. Kalau ada yang mengkritik Islam nggak boleh seni. Buktinya memang dalam sejarah kreativitas seni Islam luar biasa. Saya kemarin baru nulis musik menurut Al-Farabi. Wah, luar biasa analisisnya, panjang. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas di sini. Ini analisisnya Farabi tentang seni rupa Islam. Yang contohnya kayak gini. Ini kan sehingga orang Barat menyebutnya Arabis. Ini kan, ini apa? Gaya Arab. Maknanya apa? Tak terbatas. Abstrak, modular, pengulangan, dinamis, dan sophisticated. Itu buah dari imajinasi yang luar biasa. Jadi yang bisa menciptakan model-model gini awalnya ya, kalau kamu ketemu gambar-gambar kayak gini, itu namanya Arabis. Jadi gaya Islam itu kan gambaran dari ketidakterbatasan. Setiap komponen adalah inti, tapi dia juga bagian dari satu bagan besar yang itu sebenarnya nggak terbatas. Itu maknanya kan luar biasa itu kan, dan rumit. Kamu bisa pecah kecil-kecil dengan makna yang sama. Kamu bisa potong dimanapun masih ada wujudnya, tapi sebenarnya dia bagian besar dari satu bentuk tertentu. Itu namanya Arabis. Bangunannya UIN, saya lupa ada beberapa ornamen di UIN kan ada juga yang gambar-gambar kotak-kotak yang warnanya oranye itu. Itu sebenarnya baunya agak Arabis, meskipun saya nggak suka warnanya oranye. Karena oranye itu nggak ngerti ya. Oranye itu pesanku kok kayak rasa jeruk, jadi masih anak-anak belum dewasa. Jadi, oke, itu estetika hari ini. Jadi visi hari ini adalah jangan takut untuk mengelola dunia seni, dunia estetika, karena agama tidak akan sempurna tanpa estetika, tanpa seni. Ya kayak tadilah, baik itu yang sifatnya sakral maupun yang sifatnya religius. Yang sakral berarti yang langsung berhubungan dengan agama, yang religius yang punya konotasi keagamaan atau bisa disambungkan dengan sakralitas. Kayak musik, film, kadang-kadang filmnya film barat sekali tapi menggugah religiusitas, bikin kamu nangis, bikin kamu ingat Allah, bikin kamu merasa bersalah, merasa bertobat. Nah, itu namanya seni religius. Tidak harus seni yang sakral untuk menggiring kita pada Tuhan. Jadi parameter seni itu sederhana. Apakah dia bikin kita lalai dari Tuhan, dari kesejatian hidup, atau semakin dekat dengan kesejatian? Kalau bikin kita semakin jauh, berarti dia seni yang profan, tidak sakral, sia-sia, mending dijauhi. Tapi kalau semakin mengasah kesejatian, mendekatkan kita pada Allah, berarti dia seni yang religius, seni yang sakral. Dan itu mungkin tidak terpaku bentuknya. Mungkin bentuknya tilawatul Quran, MPG, tapi sakralitasnya hilang karena bau yang dominan adalah bau kompetisi, bau rebutan hadiahnya, tapi nilai religiusitas yang mendekatkan pada Allahnya semakin jauh. Bisa seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Biasanya nggak ada sih. Wait, takok, yuk takok. Ya.
misalkan nih, kan ada teman-teman yang komunitas ini itu saya mau dari komunitas bagus, komposisi kebutuhan apa ada virusnya, perkembangan evolusi ini Kalau Ghazali ngomong level, tidak berarti dia bertahap, hierarkis, atau dialami satu-satu. Level itu dalam hidup setiap orang harus punya 5 itu. Hilang salah satu, dia tidak kafah. Orang tidak bisa menikmati keindahan indrawi, tidak disebut manusiawi kalau dalam Islam. Kamu tidak makan, kamu tidak kawin, kamu apa indrawi itu, tidak makan, kawin, cium pakai hidung apa bibir? Bibir biasa ya. Oke. Nah, tidak manusiawi. Kita harus bisa menikmati keindahan indrawi. Cuma ingatlah itu keindahan yang masih level rendah. Kita juga harus bisa naik kelas ke keindahan emotif imajinatif. Kita suka cewek cakep, tapi juga ada yang lebih penting daripada fisiknya yang cakep, yaitu hatinya yang cakep. Keindahan emotif, tapi juga hatinya cakep, fisiknya cakep, tapi juga yang mau sama kita. Itu rasional namanya. Loh iya kan, rasional itu indah. Kalau kamu nggak rasional nggak indah. Masalahnya mesti kamu ditolak, nggak enak. Nah, setelah itu masuk dimensi ruhaniyah, penghayatan. Jadi dimensi, ya kayak tadi orang-orang soleh melampaui rasional sudah itu, sudah roh batiniyah, sudah masuk ke dalam, sudah dimensi rasa. Dan terakhir keindahan yang puncak. Kalau di Ghazali ilahiyah itu para sufi tertentu, para sufi pun tertentu. Kalau di keindahan ruhaniyah biasanya hampir semua orang-orang salafus soleh bisa menampakkan keindahan ruhaniyah. Makanya mungkin jangan-jangan kiai-kiai istrinya banyak itu karena mungkin banyak yang terpesona dengan keindahan ruhaniyahnya. Jadi yang tua-tua itu kadang bisa punya istri masih muda-muda. Mungkin yang dilihat biasanya yang setujuan besannya bukan anaknya, karena dia melihat keindahan ruhaninya Pak Yainya sehingga anaknya dikawini mau aja. Itu keindahan ruhaninya. Jadi, ya diukur ngono ora payu ora apa-apa. Jadi meskipun secara indrawi nggak terlalu bagus, secara emotif juga tidak menyenangkan, secara rasional apalagi, tapi secara ruhaniyah Oke, jadi tidak hierarkis. Orang harus punya semua sebenarnya kalau lengkap. Syukur-syukur bisa nyampe puncak. Nyampe puncak pun bukan berarti nggak bisa lagi menikmati keindahan indrawi, bisa. Kamu jatuh cinta sama pacarmu, sudah naik level, nggak peduli fisik lagi, tapi kan kamu masih bisa menikmati fisik. Meskipun pakai akal, tapi kan kamu masih bisa menikmati cintamu. Meskipun ruhaniah, tapi kan masih juga bisa makan enak. Karena di masing-masing level ada keindahannya. Makanya Islam itu tidak tasawuf aja, tapi juga fikih, tapi juga kalam. Tidak fikih aja, tapi juga ada tasawufnya. Karena ada lahirnya, ada batinnya. Itu yang disebut Islam yang kafah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, seperti dijelaskan di depan. Jadi Islam itu indah, maksudnya di sini. Jadi karena memang titik akhirnya agama itu ada di estetika. Kalau kamu bisa menjelaskan ini, karena agama itu sebenarnya etika kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam semesta. Dan kalau itu etika, berarti yang disasar adalah ketentraman, kenyamanan, ketertiban hidup baik lahir maupun batin. Dan kalau itu rasa, ketentraman, ketertiban, itu domainnya adalah domain estetika. Jadi agama itu muaranya ada pada estetika hidup, hidup yang indah. Jadi agama harusnya bikin hidup jadi indah. Kok agama bikin kacau hidup, itu berarti ada yang meleset dari tujuan agama semula. Jadi keindahan bisa disatukan kebahagiaan juga. Iya, keindahan fisik, keindahan batin,
keindahan intelektual, keindahan rohania, dan keindahan kedekatan dengan Tuhan. Batin seneng, itu kan indah. Jadi nyaman. Hujan-hujan itu secara fisik tidak enak, tapi ketika kamu gandengan sama pacarmu, sederas apapun hujan jadi indah, enak. Kamu bisa nulis di blog hujan-hujan berdua, indah sekali. Padahal ketika kamu sendirian hujan-hujan, kamu lari montang-manting nyari payung, nyari jas hujan. Tapi begitu berdua, dia jadi indah. Jadi batin kan indah. Masa lalumu yang mengenaskan kadang-kadang jadi indah luar biasa hari ini. Wah ya dulu pagi-pagi nggak ada makanan, itu kan jadi cerita. Zaman di pondok kena sakit gudik misalnya. Itu kan mengenaskan, tapi sekarang jadi cerita yang indah. Batin. Fisiknya nggak enak, tapi rasanya jadi enak. Kenangan, ya itu kan enak. Jadi ada keindahan intelektual juga begitu. Dari tidak paham jadi paham, itu kan indah. Iya ya, tadi kamu nggak ngerti ada musik dari Iran, dari Turki. Sekarang ngerti aku ternyata. Besok tak cari di YouTube misalnya. Nah itu kan indah. Dari tidak tahu. Ya kok kopi ini apa-apa. Kalau saya punya banyak yang gitu-gitu. Karena saya nggak suka klasik, tapi suka semi klasik. Kayak tadi kan namanya musik semi klasik. Jadi bukan klasik murni bangsane Mozart, bangsane enggak seneng aku karena terlalu ngantuk. Tidak ada variasinya. Tapi kalau yang semi-semi klasik tadi kan agak enak. Jadi itu estetika. Jadi akal aja estetika. Jadi indah. Ilmu itu indah. Agama itu indah. Ibadah itu semuanya indah. Tergantung cara kita memaknainya. Karena memang kita secara fitrah, kalau skala hidup kita selaras dan indah, ya kita akan ketemu dengan intinya tauhid seperti tak jelasin tadi. Agama jadi sempurna. Iman, Islam, dan ihsan. Ayo, monggo Mas. Yang saya tanyakan ini mungkin dari nilai seni itu sendiri. Menurut saya seni itu ya memang tadi sebuah ekspresi. Di sini saya lihat itu ada kontroversi di untuk nilai seni ini. Jadi ada yang menilai seni itu baik, mungkin beberapa orang memandang itu sebagai hal yang jelek atau buruk. Contoh anak muda yang mencoret-coret di jalan-jalan itu, mungkin untuk kalangan anak muda memandangnya itu seni, akan tetapi sebagian orang tua atau mungkin pemerintah menganggap suatu tindakan yang vandalisme gitu. Kemudian yang saya tanyakan, gimana mengidentifikasi seni itu? Apakah nilai seni itu baik dan buruk itu mungkin beberapa orang itu tidak mendapat kurang kompak gitu. Oke. Jadi gini, saya nggak akan jawab pakai teori-teori 7 tadi ya. Kalau pakai teori 7 tadi jelas, tergantung perspektifnya apa. Yang vandalisme itu tadi ya, kalau dari sisi ekspresionisme mungkin bagus, sah. Dari sisi imitasi mungkin nggak pas, menggambari elek. Dari sisi formalisme mungkin ada juga yang saya nggak pakai ini. Cuma biasanya yang kayak tadi model vandalisme itu, jadi estetika itu indah. Keindahan itu tidak cuma ada pada hasilnya, tapi juga pada prosesnya. Jadi prosesnya juga harus indah. Kenapa? Ya proses yang tidak indah akan mereduksi hasil. Keindahan itu kan ada ini loh. Jadi ada yang ingin dikomunikasikan. Ketika anak-anak vandalisme itu gambar, sebenarnya kan dia punya visi, punya misi yang ingin disampaikan. Tapi ketika prosesnya sudah tidak pas, keliru, maka pesannya nggak nyampe, maka dia tidak jadi indah secara komunikasi. Meskipun mungkin secara formal, secara
ekspresi mungkin dia pas, maka prosesnya harus benar dari sisi ini. Jadi bisa dimaklumi kalau ada beda pendapat. Jadi indah baik di hasil maupun di proses. Jadi indah tidak cuma indrawinya, tapi juga emosinya, tapi juga akalnya. Secara rasional kan tidak indah, kecuali tembok dhewe. Iya, tembok tanggane kan itu namanya nggak boleh. Jadi kalau bahasanya Ghazali, jangan mencuci baju kotor dengan air najis. Jadi nggak jadi cuci. Karena apa? Air yang dibuat nyuci air kencing, air najis, jadi nggak jadi suci. Prosesnya benar ingin mencuci, cuma alatnya salah. Jadi itu meskipun nanti boleh kamu kaji fenomena vandalisme itu, tinggal milih pakai perspektif ini. Kalau dari sisi representasi, secara imitasi ini objektif, dilihat dia gambar apa yang mau dia imitasi misalnya, pas enggak, itu kalau di sisi ini. Kalau di sisi ekspresi, emosi yang ingin dia sampaikan apa, dia mengekspresikan apa sih. Kalau formalisme, komposisi warnanya, gambarnya, pas tidaknya, estetikanya indah apa enggak, itu formalisme. Symbolic communication, pesan apa yang ingin dia sampaikan, dia ingin ngomong apa sih dari gambarnya itu. Kalau instrumentalism, fungsinya apa gambarnya itu, dia ingin pamer, dia ingin menunjukkan eksistensi, tujuannya apa dia gambar, itu instrumentalism. Kalau institusi, ini lembaga yang ini, tanyakan mahasiswa isi, tanyakan dosen isi, ahli seni, kira-kira secara analisis seni itu kayak gimana gambar vandalisme. Kalau ini pesan moralnya apa yang ingin dia sasar, itu kalau pakai itu tadi. Tapi kalau secara Ghazali tadi, mungkin vandalisme itu bisa indah secara indrawi karena gambarnya bagus, imajinatif mungkin, tapi dia tidak rasional dan tidak ruhaniah. Kenapa ya? Karena mungkin merusak, karena mungkin menyusahkan orang, karena mungkin ngambil haknya orang, sehingga level keindahannya level keindahan kelas rendah. Oke, saya kira itu ya. Masih ada lagi? Iya. Apakah setiap aliran itu punya estetika gitu masing-masing? Kan ada kayak misalkan ada juga fundamentalis, garis keras, soalnya entah mereka belum juga dia bersahabat Islam atau gimana gitu kan. Jadi gimana sendiriannya tentang itu? Oke. Kalau dari luar gelanggang sebenarnya setiap aliran punya gaya dan model estetik sendiri-sendiri. Ya kan? Yang benar itu jangan tanya yang benar susah. Jadi secara estetik loh ya. Secara estetik itu kalau tadi kita ngambil dari sini aja ya. Kalau kamu tanya yang benar, apakah dia keberadaan gaya estetiknya kayak itu tadi memberikan kepuasan, kenyamanan, keindahan bagi sesama dan orang lain untuk menjalani hidupnya, dia puas, orang lain nyaman. Kalau iya berarti itu estetik. Kalau enggak berarti enggak. Kalau dengan misalnya orang garis keras, kalau pakai celana diangkat ke atas, kemudian pakai, itu kalau orang dia nyaman kok dan kamu nggak terganggu dengan itu, tidak apa-apa tuh ada orang pakai celana diangkat ke atas, berarti itu estetik, tidak apa-apa. Parameternya gampang-gampang aja gitu. Tapi kalau bikin kamu nggak nyaman, misalnya apa ya yang nggak nyaman itu, maki-maki kamu, diskusi rasional jadinya nggak indah, mencela, nah itu berarti nggak estetik. Diinjek kakinya misalnya, kamu sering diinjek, minggir dong. Iya, itu berarti tidak estetik. Atau kalau sholat nyikut-nyikut, itu berarti. Jadi intinya sebenarnya itu. Karena tujuannya agama saya bilang tadi etika, jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama dan semesta. Ada kelompok yang terlalu fokus naik ke atas, melupakan
tanggung jawab hubungan sesama manusia dengan alam semesta. Nah, ini terus jadinya agama jadi tidak indah. Padahal mungkin lebih simpel hubungan dengan Allah itu, karena Allah sangat paham tentang kita, bahkan sangat pemaaf. Tapi dengan manusia ini kan yang agak rumit. Makanya tugas khalifah itu jarang yang ada yang bisa nanggung. Jadi kalau cari parameter itu aja Mas. Jadi apakah bikin puas dan nyaman orang sekelilingnya, bikin enak ngelihatnya, nah itu. Kalau merasa nggak nyaman bagi kamu, jadi berarti nggak indah, nggak estetik. Tapi kok ternyata malah bikin instabilitas, bikin kacau, bikin anak, itu berarti meleset dari tujuannya agama. Agamanya jadi nggak indah. Padahal agama itu diikuti minimal aja yang bil adli tadi, itu insya Allah sudah indah. Apalagi ditambahi wal ihsan, mesti jadi luar biasa Islam itu. Ya kayak tadi loh, keindahan akliyah. Keindahan akliyah itu indahnya dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Kok ternyata malah jadi caci maki, saling salah menyalahkan, kafir mengkafirkan, kemudian jadi musuhan, itu kan jadi nggak indah. Berarti ada yang salah di situ. Harusnya beda-beda itu jadi indah karena macam-macam. Warna itu kan kalau macam-macam jadi indah. Tapi kok jadi kacau, berarti ada yang salah. Manajemennya ada yang keliru. Cara memanage keberagamaannya. Orang boleh Sunni, boleh Syi'i, itu kan warna-warninya. Cuma manajemen hidup bersamanya seperti apa biar terpenuhi tugas kita pada Allah dan tugas kita pada sesama. Ketika itu ada ketimbangan-ketimbangan, berarti harus ditata lagi biar jadi indah lagi. Kan gitu. Oke. Iya, kalau yang benar mana dari Salafi, Sunni, Syiah, insya Allah kapan-kapan kita akan ngaji ilmu kalam. Kalau di kampus saya kadang-kadang ngajarnya ilmu kalam, nanti ngomong yang gitu-gitu. Cuma kalau tak omongin di sini jadi panjang. Sebenarnya Faruqi coba dicari tadi ya, yang seni tauhid itu ada beberapa bagian dia nyinggung itu tentang gimana aliran-aliran punya gaya estetik sendiri-sendiri, termasuk Syiah. Kalau di Syiah, kalau sholat, saya di masjidnya orang Syiah itu ada banyak sekali jubah-jubah, terus kerikil-kerikil tanah segini-segini itu buat sholat. Jadi orang sana kalau sholat nggak kayak kita, kawasan oblong yang masuk langsung sholat. Kalau dia ada semacam jubah di masjid yang ready for use, tinggal diambil, jadi pasti jubahan dia kalau sholat. Jadi nggak kayak kita celononan, ya celononan. Kalau sana ada kostumnya. Mungkin biar lebih menghayati kondisi psikologis ketika berhadapan sama Allah. Kalau kita kan nggak pakai jin, habis nongkrong, habis kamar, ya masuk masjid langsung sholat seperti itu. Tapi dia punya estetika sendiri. Kalau di sini kan ya, kalau di kampung harus sarungan. Masjid kalau pakai celana kurang afdal, harus pakai sarung. Ya, kayak di Madura itu loh. Di Madura itu orang jalan-jalan di mall aja pakai sarung. Iyalah, estetikanya memang begitu. Kalau sarung kan lebih ringkas, kalau ada apa-apa dia diangkat lari. Kalau kan gitu. Kayak celana kan susah. Buat sholat aja kan susah. Kalau mau sujud itu minta kamu angkat dikit. Coba nggak diangkat kamu mesti ngeblak. Apalagi yang pakai jin ketat. Karena udah angkat dikit baru kamu sujud. Tapi kalau sarung kan enggak, kamu mau gerak apa aja jalan sudah. Oh, itu estetika berarti kan. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan filsafat umum kita sampai ke estetika, etika sudah, logika, epistemologi, hermeneutika. Maka insya Allah minggu depan kita mulai masuk ke aliran-aliran filsafat. Saya tidak tahu nanti sampai berapa sesi. Jadi season pertama kita filsafat umum saya anggap cukup. Kalian sudah ngerti, nanti silakan minta ijazah ke takmir. Sudah lulus filsafat umum sampai estetika. Oke, minggu depan kita akan masuk di aliran pertama yang muncul di awal modernitas. Yaitu ya wis ujiannya dewe-dewe. Oke, minggu depan kita masuk ke romantisisme, aliran awal di modernitas. Setelah itu masuk eksistensialisme, setelah itu fenomenologi, setelah itu strukturalisme, kemudian filsafat analitik, terus post-strukturalisme, dan seterusnya. Beberapa aliran belakangan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.